Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan kembali menyoroti keadaan di dunia matahari, di mana Killingham dan Somers sedang bertarung melawan prajurit raksasa yang datang dari berbagai desa ke area sekolah Walrus. Awalnya, para raksasa itu mengepung Killingham, Somers, dan Imsama. Namun atas izin dari Imsama, Killingham dan Somers langsung bertindak untuk menangani mereka semua. Dua ksatria suci tersebut menggunakan berbagai teknik untuk mengalahkan sebagian dari raksasa itu dengan mudah. Bahkan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menumbangkan sebagian lainnya juga. Ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara Killingham dan Somers dengan para prajurit biasa yang muncul di sana. Walau jumlah para prajurit raksasa jauh lebih banyak, tapi mereka semua sama sekali bukan tandingan dari para ksatria suci. Para prajurit raksasa di sana pun hanya sekadar dikalahkan saja dan masih dibiarkan hidup, karena nanti Imsama ingin memanfaatkan kekuatan tempur mereka untuk pihak pemerintah dunia. Kemudian, Killingham dan Somers bisa merasakan ada lebih banyak lagi prajurit lain yang sedang mendekat ke area sana. Elbaf memang negeri yang sangat besar dan juga luas, jadi tak heran bila seiring berjalannya waktu, akan ada semakin banyak raksasa yang mendatangi lokasi kekacauan. Mereka harus maju dan berjuang demi mempertahankan negeri tersebut. Killingham pun segera mengeluarkan lebih banyak monster mimpi buruk dari lubang penghubung dimensi yang dia ciptakan. Dengan begitu, para prajurit raksasa akan semakin kerepotan walau mereka datang dalam jumlah besar sekalipun. Somers juga tidak mau ketinggalan. Dia akan membentuk tanaman-tanaman berduri miliknya menjadi hewan-hewan berukuran besar yang bisa dia kendalikan untuk menyerang para prajurit yang sedang berdatangan itu. Jadi dua ksatria suci ini selalu punya cara untuk membuat prajurit raksasa kesulitan dalam kekacauan yang sedang terjadi sekarang ini. Sambil tersenyum, Somers pun berkata bahwa semakin banyak musuh yang datang, maka semakin seru pula keadaannya. Killingham menanggapi itu dengan bilang, walau Elbaf sudah melemah akibat perubahan budaya dari Raja Harald pada masa lalu, tapi tetap saja negeri ini masih bisa dianggap sebagai yang terkuat di dunia. Sebab bila pihak pemerintah dunia melakukan hal yang sama di negeri lain, tentu tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menghancurkan atau bahkan mengambil alih negeri itu ke tangan pemerintah dunia. Somers pun setuju lalu berkata, jika Elbaf masih sekuat dulu, maka keadaan pasti akan menjadi lebih seru dari sekarang ini. Sementara itu, sebagian kru bajak laut topi jerami yang sedang terikat bisa melihat semuanya dari kejauhan. Usopp sedih dan marah karena melihat kekacauan dari para prajurit raksasa tadi. Usopp berkata bahwa dia tidak bisa memaafkan perbuatan dari pihak pemerintah dunia di tanah impiannya ini. Brook kemudian bicara dengan bilang dia merasa bersalah karena di tengah keadaan seperti sekarang ini, dia malah tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saja nanti belenggu yang menahan tubuhnya lepas, dia bertekad akan bertarung dengan lebih baik lagi. Para kru lain pun juga sama. Jika mereka sudah berhasil lepas nanti, mereka pasti akan beraksi dengan lebih maksimal. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Mary Joyce diperlihatkan kembali. Ketika kekacauan masih berlangsung dengan sengit dan panas di luar sana, ada Nusjuro yang sedang berjaga di depan ruangan beku misterius tempat topi jerami besar disimpan. Para Gorosei sekarang memang sedang berbagi tugas. Gorosei Garling telah maju ke garis depan untuk melawan pasukan revolusi, sedangkan para Gorosei lain melindungi tempat-tempat penting yang ada di Mary Joyce. Di markas pemerintah dunia itu, ada banyak sekali hal berharga yang tidak boleh sampai rusak atau jatuh ke tangan musuh. Semua itu harus dilindungi dengan sangat hati-hati, termasuk juga dengan ruangan beku. Sementara berjaga di sana, Nusjuro pun bertanya-tanya sendiri, apa sebenarnya tujuan Dragon menyerang Mary Joyce sekarang ini? Apakah dia memang benar-benar ingin menggulingkan Tenryubito sekarang juga, atau dia punya rencana lain? Untuk menggulingkan seluruh Tenryubito tentu tidak akan semudah itu. Menurut Nusjuro, pasukan revolusi perlu kekuatan yang lebih besar dari sekarang ini. Karena jika Dagon ingin benar-benar menggulingkan pemerintah dunia sekarang juga, maka dia harus menghadapi keseluruhan pemerintah dunia. Jadi, dari yang Nusjuro baca dari pergerakan Dragon ini, bisa saja Dragon sebenarnya memiliki rencana dan tujuan lain yang belum diketahui. Nusjuro paham bahwa Dragon merupakan seorang perencana yang handal, sehingga dia menjadi cukup khawatir dengan rencana Dragon. Nusjuro pun mengingat kembali momen pada masa lalu, di mana para Gorosei mengadakan rapat bersama dengan Kong. Saat itu, Kong masih menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut. Mereka sedang membicarakan tentang Dragon yang baru mulai diketahui terlibat dalam gerakan revolusioner. Kala itu, pasukan revolusi belum terbentuk, karena nama kelompok kecil Dragon masih bernama Pejuang Pembebasan.
Tapi, gerakan-gerakan revolusioner sudah ada di berbagai tempat. Jadi sebenarnya, selain Dragon, ada juga orang-orang lain di luar sana yang juga punya pikiran yang sama dengan Dragon, yaitu melakukan gerakan revolusi secara besar-besaran. Dari yang mereka ketahui, para mantan anggota bajak laut Roger juga ada beberapa yang ikut dalam gerakan revolusi. Memang tidak semuanya, karena sebagian dari mereka memutuskan untuk pensiun, tapi sebagian lagi tampaknya mulai sering melakukan gerakan revolusi di berbagai negeri. Salah satu mantan anggota bajak laut Roger yang melakukan gerakan revolusi diperlihatkan siluet mirip seperti Riley. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Riley juga diam-diam mendukung pasukan revolusi dari balik layar. Memang di Pulau Sabaudi, Riley terlihat sudah pensiun dan sering berjudi serta mabuk untuk menghabiskan waktu. Namun sepertinya itu hanyalah kamuflase saja agar para angkatan laut dan pemerintah dunia tidak merasa curiga. Padahal di belakang layar, Riley sering membantu dan mendukung pasukan revolusi hanya saja dilakukan secara diam-diam. Dulu juga pernah terlihat Kuma membisikkan sesuatu kepada Riley. Sepertinya itu adalah pesan dari Dragon. Jadi tak heran jika sebenarnya Dragon dan Riley memiliki sebuah koneksi. Entah itu sebuah aliansi, rekan rahasia, atau hanya sekadar informan saja. Dalam kilas balik itu, para Gorosei dan Kong juga mengadakan rapat untuk membahas soal Dragon, karena dia adalah anak dari Garp sekaligus mantan marinir muda yang sangat potensial. Bahkan dulu dia juga adalah salah satu marinir terbaik, sama seperti Akainu. Jadi pergerakan Dragon di jalan revolusi tentu memancing reaksi serius dari para Gorosei dan juga Kong. Pada rapat itu, Nusjuro pun berkata bahwa Dragon bisa menjadi masalah besar pada kemudian hari jika terus dibiarkan begitu saja. Maka sejak dulu, pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut sudah sering mengambil tindakan untuk menghentikan aksi dari orang itu. Tapi para Angkatan Laut dan pemerintah dunia tak pernah kunjung berhasil. Mereka pun hanya bisa mendengar perkembangan Dragon dari waktu ke waktu, hingga dia mendirikan pasukan revolusi. Dalam kilas balik ini juga akan diperlihatkan beberapa perkembangan bounty dari Dragon, dari angka yang relatif kecil sampai angka yang cukup besar. Namun itu hanyalah bounty masa lalu saja, sedangkan untuk bounty-nya sekarang masih tetap menjadi misteri. Kembali ke masa sekarang ini, Nusjuro mulai melihat ke dalam ruangan beku, tempat di mana topi jerami besar disimpan. Di sana Nusjuro bicara sendiri dengan berkata bahwa badai dari para klandi dari masa ke masa memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Ketika berbicara soal itu, akan diperlihatkan banyak siluet dari para penyandang inisial D. Bukan hanya para penyandang D di masa sekarang saja, tapi juga para penyandang D pada masa lalu dari masa ke masa yang nama-namanya masih belum terungkap. Beralih ke tempat lain, sesuai pembahasan admin Terowakun sebelumnya, pertempuran panas di Pulau Hachinosu yang melibatkan 3 kubu besar masih terus berlanjut. Kali ini, kita akan menyoroti pertarungan utama antara Sans melawan Kurohige. Sans melancarkan beberapa tebasan berskala besar, mirip seperti yang dilakukan oleh Mihawk dalam perang Marineford dulu. Namun Kurohige bisa menahan serangan itu dengan kekuatan Yami-Yami no Mi, yang mana kegelapan yang Kurohige ciptakan membentuk semacam dinding black hole, sehingga tebasan dari Sans itu terserap ke dalam dinding black hole tersebut. Kemudian Kurohige juga membalas serangan Sans dengan pukulan Gura-Gura no Mi. Sans pun melompat dengan sangat tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh pukulan Gura-Gura no Mi dari Kurohige. Lalu Sans pun mulai memfokuskan haki yang sangat besar pada pedangnya. Lalu tak lama berselang, dia segera menerjang ke arah Kurohige untuk melancarkan serangan jarak dekat yang sangat kuat. Karena jika menebasnya dari jarak jauh lagi, maka Kurohige pasti akan menggunakan dinding black hole lagi. Menghadapi serangan jarak dekat dari Shanks, Kurohige pun memutuskan untuk tidak menghindar, melainkan dia akan menyambut serangan Shanks itu dengan teknik serangan yang sangat kuat juga. Kurohige menggabungkan kekuatan Gura-Gura dan Yami-Yami pada satu kepalan tangan. Ini adalah teknik baru karena biasanya dia memakai Gura-Gura no Mi dan Yami-Yami no Mi di kedua tangan yang berbeda. Namun kali ini, Kurohige memfokuskan dua kekuatan tersebut pada satu tangan saja. Dia pun melancarkan tinju berlapis dua kekuatan buah iblis itu ke arah Shanks yang sedang menerjangnya. Dengan begitu, terjadi bentrokan besar antara serangan pedang Shanks yang berlapis haki yang sangat kuat dengan pukulan Kurohige yang berlapis dua kekuatan buah iblis. Adu serangan mereka menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dan menarik perhatian dari semua orang yang ada di Pulau Hachinosu. Diperlihatkan juga reaksi dari orang-orang kuat yang ada di sana, seperti Garp, Sengoku, Shiki, Kizaru, Kuzan, dan juga Ben Beckman. Ini adalah bentrokan serangan terkuat yang terjadi dalam duel Shanks melawan Kurohige sampai sejauh ini. Dampak besar yang ditimbulkan pun membuat banyak bawahan yang ada di sana menjadi langsung terhempas. Bahkan, untuk orang-orang kuat sekalipun, banyak yang harus melompat menghindar agar tidak terkena efek serangannya. Kizaru segera berubah menjadi cahaya, lalu segera pergi menjauh. Kuzan pun memakai kekuatan esnya untuk berpindah tempat dengan cepat. Begitu juga dengan Ben Beckman yang menghindar dengan kecepatan tinggi. Awalnya, Ben Beckman, Kizaru, dan Kuzan sedang bertarung dalam Battle Royale karena mereka berada di pihak yang berbeda. Namun sekarang, Battle Royale itu harus tertunda karena semuanya menghindari dampak bentrokan antara Shanks dan Kurohige tadi.
Sementara itu di area pelabuhan, ada Shiki yang berniat untuk melancarkan serangan mendadak kepada Garp yang sedang tidak fokus. Untung saja, dengan Kenbushaku Haki dan refleksi yang bagus, Garp bisa langsung menyadari serangan itu dengan cepat. Jadi Garp sempat menangkis serangan Shiki, lalu mengangkat dan melemparnya ke tanah dengan teknik Blue Hole. Ini adalah teknik yang sama seperti yang Garp pakai menyerang Kuzan tempo hari. Dengan teknik ini, musuh yang dia lempar akan menabrak tanah dengan sangat kencang, lalu tercipta lubang besar di tanah tersebut. Belum diketahui apakah Shiki akhirnya sudah dikalahkan atau dia masih bisa sanggup untuk bertahan. Namun menurut admin Taraokun, dia masih belum kalah karena tentu sosok legendaris seperti Shiki tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Perlu diingat bahwa Shiki di sini adalah Shiki versi canon, bukan Shiki versi movie yang bersifat non-canon. Di versi movie Strong World, Shiki memang terlihat tidak terlalu kuat, bahkan dia bisa dikalahkan oleh Gear 3 Luffy sebelum time skip. Itu karena Shiki dalam movie bersifat non-canon, powernya menyesuaikan dengan Luffy sebelum time skip. Nah, sedangkan di Pulau Hachinosu ini, Shiki-nya adalah versi canon, yang tentu kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia adalah salah satu mantan petinggi bajak laut Rocks dan juga pernah memporak-porandakan setengah Marineford ketika melawan Garp dan Sengoku dulu. Jadi tentu teknik Blue Hole yang tadi Garp lancarkan belum cukup untuk mengalahkan Shiki versi canon ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taraokun, Shambles.